akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini, menjelang siang ya. Apa semua ada sukacita daripada Tuhan Yesus Kristus. Ada sukacita ya. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan ya. Lewat pujian kita dan penyembahan kita. Bersama-sama kita sama-sama berdiri.
kasih Kristus menggembalakan berdoa untuk mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Betapa besar kasih setiamu Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur sepanjang minggu ini kami boleh lalui dengan pertolongan-Mu Tuhan. Segala kegiatan, usaha, pekerjaan, apapun yang kami sudah lakukan, Tuhan sudah campur tangan sehingga kami bisa melihat bagaimana Tuhan yang sungguh dahsyat dan ajaib yang selalu memberkati di dalam kehidupan kami, keluarga lepas keluarga, bahkan pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur pagi hari ini di mana Tuhan sudah kumpulkan kami bersama-sama. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Istimewa kami mau mendengarkan kebenaran firman Allah. Biarlah Tuhan akan mengurapi semua yang mengambil bagian pada pagi hari ini. Urapan baru mengalir di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka terus akan membawa kami masuk di dalam hadirat Allah, dan kami boleh dikuatkan lewat kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan sudah proteksi tempat ini kiri kanan dan muka belakang, sehingga kami leluasa untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah segala pujian tetangga-tetangga kami yang ada, mereka juga akan diberkati. Istimewa biarlah Tuhan tolong agar semuanya ya Tuhan, mereka boleh menghormati dan menghargai. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati, melindungi semua jemaat Tuhan mungkin dalam perjalanan. Biarlah Tuhan akan menyertai mereka, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini dan sama-sama kami boleh memuliakan nama Tuhan. Amen. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan serahkan buat ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Kami sudah berdoa di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Masih tetap berdiri. Mari kita bersama-sama angkat pujian Allah bangkit. Bernyanyilah
masih memuji Tuhan? Ya, amin. Mari kita angkat lagi pujian kita. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk. Selanjutnya saya membuka untuk ruangan kesaksian bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Saya persilakan. Atau ada yang berulang tahun? Iya. Puji Tuhan. Ya kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik ya. Walaupun ya, mau dikatakan saya masih ya bicara ini masih kurang baik, tapi bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menolong kami. Istimewa buat kami boleh sampai kepada 50 tahun di dalam berumah tangga ya. Itu yang kami katakan bahwa itulah berkat dari Tuhan bagi kami sekeluarga, dari keluarga Kilapong Kuleangan. Benar Tuhan sudah memberkati kami bahwa memang kalau dipikir secara manusia apa yang kami jalani dalam hidup ini benar-benar ya hanya karena anugerah Tuhan, karena apa yang kami hadapi pada kenyataan ya ada bahwa Tuhan senantiasa memberikan pertolongan di dalam kehidupan ini. Itu sebabnya kami selalu bersyukur kepada Tuhan bahwa ya itu Tuhan itu baik
Ya, dan saya percaya bahwa Tuhan akan menolong, bahwa untuk kelanjutan dalam hidup ini saya percaya bahwa Tuhan akan pakai terus kami dalam pelayanan sampai di mana Tuhan kehendaki untuk kami boleh melayani Tuhan. Ya, itulah apa yang menjadi kerinduan kami, bahkan Tuhan pasti menolong buat semua jemaat Tuhan supaya jemaat tetap kuat dan setia kepada Tuhan. Itu yang kami harapkan, dan sebabnya kami bersyukur sampai pada hari ini Tuhan sudah memberkati kami. Sebabnya kami hanya serahkan hidup dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan selalu menolong kami Tuhan. Terima kasih. Inilah kesaksian kami. Terima kasih buat kesaksian dari Pak Gembala. Apa masih ada lagi yang mau bersaksi? Ya. Kalau tidak ada lagi, mari kita akan siapkan hati kita untuk sama-sama kita menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita siapkan hati kita.
Saudara yang besar, Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari saudara-saudara kita berdoa. Mari kita diam sejenak, hening sejenak, dan secara pribadi, lepas pribadi untuk memohon rahmat Tuhan, untuk memohon anugerah Tuhan agar diberi pengertian dan memahami firman Tuhan ini. Bapa yang maha besar, Engkau yang maha kuasa dan maha kasih, kami umat-Mu, jemaat-Mu bersama-sama di tempat ini untuk memohonkan rahmat Tuhan, supaya kami boleh berikan belas kasihan-Mu, sehingga kami boleh mengerti dan diberikan kekuatan untuk selama mendengarkan firman-Mu ini. Ajar kami Tuhan, agar kami boleh mengerti dan bagaimana melakukannya. Kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Shalom. Sehat semua? Oke, silakan di presentasinya, PowerPoint-nya. Boleh dibantu nanti tampilkan ayatnya ya, supaya cepat. Ya, judul khotbah hari ini adalah apa tuh saudara? Apa? Tangan Tuhan dalam segala musim hidup. Jadi tangan Tuhan itu bekerja di segala musim, bahkan Dia bekerja sebelum dunia dijadikan. Makanya dikenal dengan Tuhan di dalam sejarah. Nanti kita akan belajar sama-sama bahwa musim itu, kalau kita bicara ada musim hujan dan musim kemarau. Kalau di Eropa ada 4 musim. Tetapi bagi kita musim yang dimaksud adalah apa? Ada musim senang, ada musim susah, ada musim banyak duit, ada musim gak punya duit, ada musim sehat, ada musim sakit, dan seterusnya. Itu adalah musim-musim dalam kehidupan kita yang terus silih berganti. Dan jangan lupa, di dalam setiap musim itu ada yang namanya pekerjaan Tuhan. Tangan Tuhan bekerja. Next. Ya, ini Roma dasarnya ya saudara ya. Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia ini Yesus, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi yang mau digarisbawahi di situ apa? Allah turut bekerja dalam setengah segala. Nah, itu dia. Berarti semua musim. Tidak ada yang luput
dari yang paling kecil sampai yang terbesar, sampai yang kelihatan dan yang kita tidak kelihatan, Tuhan bekerja. Tangan Tuhan yang mengatur. Next. Ini nanti menjadi bahan di KKA saudara ya. Ayat-ayat ini boleh nanti memperkaya kita untuk mengerti tentang tangan Tuhan ya. Bagaimana cara Tuhan bekerja di dalam dunia ini atau alam semesta. Boleh salah satu dibacakan? Amsal 3, 5 sampai 6 aja. Ada yang mau bacakan? Amsal 3, 5 sampai 6. Ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ya, itu salah satunya ya. Nanti banyak sebenarnya ayat-ayat itu, tapi saya rasa 3 cukup. Nanti itu dibaca untuk memperkaya kita tentang bagaimana tangan Tuhan bekerja ya. Nah, ada satu definisi saudara ya, satu pengertian bahwa dunia ini ada, alam semesta ini ada, itu ada yang mengadakan, ada yang menyelenggarakan. Artinya kalau menyelenggarakan itu kalau saya panitia, saya membuat panitia Natal, berarti penyelenggaranya adalah apa? Panitia. Oleh karena panitia Natal tadi, terselenggaralah yang namanya ibadah Natal. Jadi kita butuh panitia. Nah, di dalam hal ini panitia yang dimaksud adalah Allah sendiri. Dan dia menyelenggarakan yang namanya jagat raya alam semesta ini. Dan di situ ada namanya penyelenggaraan istilahnya. Jadi Allah yang ilahi tadi menyelenggarakan semua ini dengan sengaja, bukan kebetulan. Nah, kita akan melihat bagian terkecil. Kalau kita melihat sekarang, Tuhan itu berkata bahwa kalau seandainya lebah itu musnah atau punah, maka punah jugalah kehidupan di dunia ini. Kenapa? Karena dia adalah penyerbuk alami, sehingga nanti tidak ada lagi pohon-pohon yang tumbuh liar tadi, nggak ada. Jadi harus ditanam, direkayasa dan sebagainya. Akhirnya antara rekayasa dan percepatan pertumbuhan alaminya nggak seimbang, sehingga lama-lama apa? Punah, pepohonan tidak ada. Kalau sudah pohon tidak ada, maka panas, perubahan iklim dan seterusnya. Saudara, yang kita tidak pernah anggap yaitu apa? Cacing. Seandainya tidak ada cacing bagaimana saudara? Tidak ada pengurai, tidak ada pembusukan. Sehingga sampah-sampah, lalat-lalat itu saudara, bakteri yang paling kecil, yang pengurai sampah tadi termasuk cacing, itu yang kita mungkin tidak pernah lihat pakai mata kita, tapi dia bekerja. Kalau tidak ada zat pengurai bakteri yang kecil tadi, cacing dan sebagainya, maka mohon maaf, kotoran kita itu nggak bisa terurai. Banyak sapi mati begitu saja, sehingga apa, tanaman tidak bisa mengambil unsur hara di situ, sehingga tanaman mati semua, nggak ada yang tumbuh. Bayangkan saudara, hal-hal yang paling kecil itu Tuhan desain untuk apa? Untuk kita. Makanya menjadi satu amanat Tuhan bahwa kita harus memelihara bumi. Jadi jangan sampai anak-anak Tuhan malah merusak bumi, nyetrum, ya kan, ngeracun air itu, biar dapat ikan banyak. Next. Oke, ini jadi bahan renungan kita nanti sama-sama. Pertanyaannya adalah, pernahkah saudara mengalami sesuatu yang terasa buruk, tetapi akhirnya mendatangkan kebaikan? Pernah? Yang saudara anggap itu kesialan, masalah, pencobaan, ujian hidup,
kok uripku kayak ngene yo. Duh Gusti gitu ya. Oh Tuhan, kenapa nasib saya seperti ini terus? Ada juga satu masalah yang mendatangkan kebaikan. Pernah nggak saudara? Saudara boleh refleksikan, saudara renungkan ini, ingat-ingat. Pernah nggak hal-hal yang terasa buruk tetapi malah menjadi kebaikan bagi kita? Pernah nggak itu? Pernah, puji Tuhan. Itu adalah salah satu tangan Tuhan yang bekerja. Yang tangan tidak kelihatan tadi bekerja. Bagaimana saudara tahu bahwa Allah tetap hadir dan bekerja dalam hal-hal yang tidak dimengerti? Jadi saudara tahu bahwa Allah tetap hadir dan bekerja dalam hal-hal yang tidak dimengerti. Saudara nggak tahu, saudara tidak pernah pikirkan sebelumnya, tetapi Tuhan berikan, itu maksudnya. Apa yang tidak pernah kita rencanakan, apa yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, tapi tiba-tiba itu yang terjadi. Misalkan, pernah bayangkan Pak ke Balikpapan Pak? Yang baru datang. Pernah bayangkan sebelumnya? Belum pernah. Tiba-tiba sekarang ada di Balikpapan. Istri saya di Bandung. Tiba-tiba ada di Tenggarong, di Samarinda. Opa dan Oma tidak nyangka ada di kembali lagi ke sini. Sudah melalang buana, kembali lagi ke sini. Tak terpikirkan olehku. Nah, kita akan belajar di situ, saudara. Apakah kita seperti air yang mengalir saja, mengikut aturan Tuhan, atau bagaimana? Karena sekali lagi ya, pekerjaan di dalam tangan Tuhan tadi, atau dalam penyelenggaraan Tuhan itu sebenarnya adalah misteri. Sekali lagi, pekerjaan Tuhan, penyelenggaraan Tuhan di dalam alam semesta ini termasuk kita, itu sekali lagi misteri. Apa bedanya misteri dan rahasia? Jadi pekerjaan Tuhan dalam menyelenggarakan alam semesta ini bukan rahasia, tetapi misteri. Apa bedanya rahasia sama misteri? Kalau rahasia pasti terungkap. Kalau misteri sampai mati nggak terungkap. Namanya juga misterius. Misteri. Misteri Gunung Merapi. Itu Nini Pelet ya. Orang-orang yang masih zaman radio dulu kita. Tapi kalau rahasia itu ujungnya pasti terbongkar, terungkap. Makanya ilmuwan-ilmuwan sekarang banyak mengungkap rahasia alam. Tetapi bagaimana dengan pekerjaan Tuhan atau tangan Tuhan tadi dalam menyelenggarakan alam semesta ini? Itu misteri atau misterion. Di mana misterinya? Mama saya itu cerita sama saya bahwa kemarin dia pergi ke tempat dia dibesarkan, tapi bukan tempat kelahiran. Artinya di Longsegar ya. Tidak dipikirkan sebelumnya, tiba-tiba ada teman yang pengen betul, ayo kita pulang dulu kampung, ayo kampung. Ikut manen katanya, ikut ada di ladang itu lagi ada apa namanya, pertanian yang biasa ladang berpindah orang-orang Dayak itu ya. Karena kondisi mama saya dan teman saya ini kan sudah termasuk tua ya, jadi jalan pun sakit sebenarnya dengkulnya itu. Jadi secara fisik sebenarnya nggak mampu, tapi karena mungkin kangennya atau mungkin karena apa itu kenangannya itu yang mau diambil kali ya, napak tilas begitu, sehingga mereka berangkat. Orang tua saya ini itu sudah sekian tahun tidak pernah pulang, tidak direncanakan sebelumnya, tidak ada keinginan, tiba-tiba ada teman yang ngajak aja. Pas sampai sana, adiknya orang tua, maksudnya kalau orang tua saya punya mama itu berarti nenek saya. Nah nenek saya itu punya adik
kebetulan, nah ini kalau kita bahasa manusia kebetulan ke sana nyampe, besoknya sudah meninggal. Jadi bersamaan waktu, bersamaan ngelayat, dan terakhir masih bisa melihat adik dari mama. Usianya berapa? 100 tahun? 80? Kurang lebih 100 umurnya. Jadi awet sekali dia. Jadi sekali dayung 2 pulau terlampaui. Ternyata ketakutan itu tidak terjadi. Faktanya bisa melihat terakhir kalinya. Dan mama saya mengucap syukur. Saya bilang itulah penyelenggaraan ilahi yang tidak pernah kita pikirkan, yang kita tidak rencanakan, tetapi tiba-tiba itu yang terbaik bagi kita. Next. Oke, sebelum saya cerita kisah nyata ini saudara, perhatikan, pernah ada yang namanya satu kejadian dan namanya wartawan saudara ya. Wartawan ini kan orangnya gercep karena mereka diminta untuk satu hari itu ditarget. Ada yang 2 berita, ada yang 5 berita. Jadi mereka kumpulkan sebanyak-banyaknya karena belum tentu berita yang buat itu akan diterima oleh redaksi untuk diliput atau ditayangkan gitu. Nah, dan ini adalah wartawan kriminal, ya kan? Pernah dengar wartawan kriminal? Pokoknya kalau wartawan kriminal tuh, kalau saudara baca majalah atau apapun itu, isinya kriminal itu ada wartawan khusus. Wartawan olahraga sendiri, wartawan yang politik beda lagi. Jadi wartawan itu tugasnya itu aja gitu. Nah, kemudian saat itu di jalan ada kerumunan banyak orang begitu dan ada polisi yang sudah ngatur, dikasih yang namanya line pembatas polisi tadi. Wartawannya langsung stop, dilihatnya kok ada orang terkapar. Lalu wartawannya datang kepada polisi. Pak polisi, apa yang terjadi? Itu ada penganiayaan seorang wanita sampai meninggal dunia. Wah, iya kah? Iya, itu bajunya sampai celananya juga robek-robek. Berarti ngeri sekali ya penganiayaannya. Iya. Motifnya apa Pak polisi? Motifnya adalah kembang dan kotak-kotak. Ngerti maksudnya saudara? Si polisinya bilang, hah? Motifnya kembang dan kotak-kotak? Iya. Bukan itu maksud saya. Jadi penyebab kematiannya apa? Motivasinya apa? Oh, polisinya juga bisa salah menyampaikan karena polisinya fokus kepada pakaian si wanita. Jadi motivasinya sama. Jadi gini saudara, ini namanya keterbatasan manusia dalam komunikasi, dalam pemahaman juga. Polisi berkata motifnya adalah apa? Kembang dan kotak-kotak. Jadi bajunya tadi itu motifnya maksudnya. Motifnya tuh kembang-kembang dan kotak-kotak. Si wartawan nanya motifnya apa? Karena polisi fokus kepada baju, ya dia akan jawab langsung dengan spontan, motifnya baju, kembang-kembang dan kotak-kotak. Ternyata maksud polisi tadi apa? Motivasi kenapa terjadinya sampai penganiayaan dan sampai meninggal dunia. Jadi ada pemahaman yang nggak sama. Itu contohnya saudara ya. Nah kita akan lihat sekarang peristiwa nyata ini. Sebenarnya banyak. Di Indonesia ada dulu salah satu guru-guru besar di Gajah Mada itu, sama kasusnya sama seperti ini juga. Ini penumpang selamat berkat tertinggal pesawat. Ya di Indonesia pernah dengar berita ini? Saya upaya aman saya ambil berita luar negeri aja. Jadi pada tanggal 9 Agustus 2024 sebuah pesawat ATR 7500 milik maskapai Popas jatuh di negara bagian Sao Paulo, Brasil. Menewaskan berapa? 61 orang. Beberapa penumpang yang batal naik pesawat itu merasa bersyukur walaupun sempat kecewa tertinggal karena Tuhan telah menyelamatkan mereka melalui peristiwa tersebut. Nah, jadi perhatikan peristiwanya saudara ya.
61 penumpang yang beberapa penumpang itu tertinggal pesawat. Entah karena terlambat macet di jalan, entah karena sakit perut, entah karena komunikasi yang tidak sampai, misalkan jamnya tadi selisih, atau kecapean bangunnya kesiangan. Saya nggak tahu itu semuanya. Atau mereka melamun lagi shopping belanja dulu di bandara, tahu-tahu kelupaan. Atau mungkin juga itu bukan orang Brasil, tapi orang mana, ternyata beda bahasa saja sehingga cara menangkapnya berbeda, sehingga tertinggal pesawat. Atau mungkin itu transit pesawat yang masuk ke situ, sehingga mereka tidak buru-buru cepat tertinggal pesawat. Saudara tahu kan pastinya rata-rata, karena itu manusiawi sekali. Kalau tertinggal pesawat, sudah beli tiket mahal-mahal, gimana saudara? Pak, saya pernah itu juga saudara. Saya lagi duduk di bandara begini kan, Mas, pesawat ke Surabaya jam berapa terbang? Lah, sudah baru aja tuh terbang katanya. Waduh, kata gitu ya. Raut mukanya langsung gak enak gitu, kecewa dia. Pasti orang yang tertinggal pesawat tuh bagaimana sikapnya saudara? Kecewa, marah, getun, apalagi saudara? Ngomel-ngomel, hatinya gedek. Aduh, uangku hilang. Aduh, acaraku ini gimana nih? Padahal penting ini acaraku ini katanya. Dan seterusnya. Sekalinya masih di bandara dilihat berita pesawat yang dia harus terbang tadi ternyata kecelakaan dan semuanya meninggal. Lalu apa? Dengan peristiwa itu apa yang terjadi saudara? Berubah menjadi ucapan syukur. Dan itulah penyelenggaraan ilahi tadi. Itulah cara tangan-tangan yang tidak kelihatan, tangan-tangan ilahi bekerja. Kita nggak tahu. Makanya mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang kadang buruk itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang kebaikan bagi kita, menurut kita itu baik, ternyata mendatangkan keburukan. Next. Jadi Allah tidak hanya menciptakan dunia, tetapi juga terus memelihara, membimbing dan mengatur segala sesuatu menuju kebaikan sesuai dengan rencana kasih-Nya. Jadi akarnya sebenarnya itu adalah apa saudara? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara yakini dan mengimani, percaya bahwa kita itu digembalakan. Dan gembala kita itu tidak nampak secara mata, tapi dia menggembalakan kita. Dia memelihara kita. Dia mengatur hidup kita. Next. Ya, saudara, sebelum saya masuk di sini, saudara harus ngerti yang namanya kehendak bebas dan kedaulatan Allah. Jadi kehendak bebas dan kedaulatan Allah ini ada perbedaan saudara. Kita itu manusia diberi kehendak bebas untuk memilih. Dalam kedaulatan Allah, Allah punya hak prerogatif untuk menentukan. Di dalam beberapa teologi disebut dengan predestinasi. Allah menetapkan, Allah menakdirkan, begitu ceritanya. Tapi saya tidak mau berpolemik terhadap teologi ini. Intinya begini saudara. Kalau Allah itu sudah menakdirkan kita mati tanggal sekian, umur 60, kamu hidup miskin atau kamu hidup kaya, itu bukan Tuhan saudara. Berarti kita ini seperti robot atau wayang. Makanya ada istilah kita ini cuma wayang, Tuhan dalangnya. Jadi antara kita ini tinggal ngikut aja maunya Tuhan apa. Ini nanti ada masuknya di fatalisme saudara. Orang-orang yang fatalis itu seperti itu nanti. Bahwa semua itu sudah ditakdirkan. Mau bagaimanapun kita berusaha, itu semua takdir Tuhan. Tuhan yang menentukan. Walah nasibku begini ya. Aku terima Tuhan karena Engkau sudah menetapkan. Ada iman yang meyakini, dia percaya kalau ini ya memang kehendak Tuhan, saya begini.
Apakah betul begitu saudara? Makanya ini disebut dengan misteri. Susah dimengerti, tetapi paling tidak memahami. Kita tidak bisa memahami pekerjaan Tuhan 100%. Kenapa? Kita tidak bisa memahami pekerjaan Tuhan sepenuhnya mengerti, karena Tuhan itu tak terbatas. Tuhan itu maha besar. Kalau kita bisa memahami cara berpikir Tuhan, kita tahu pekerjaan Tuhan, maka kitalah yang menjadi itu Tuhan. Supaya apa saudara? Ini akan berakibat kepada sesuatu yang tidak baik kalau kita salah memahaminya. Jadi yang namanya kedaulatan itu memang Tuhan akan menetapkan, mengatur. Tetapi Tuhan memberikan pilihan dalam hidup kita. Kalau kamu mau saya atur begini, monggo. Kalau tidak, itu pilihanmu. Sehingga Tuhan tidak pernah membuat orang itu mati muda, mati tua, mati sedang, atau orang itu miskin, orang itu susah, atau orang itu kaya. Tidak saudara. Itu pilihan hidup kita. Dan jadi jadi gini, kita punya bagian kita sendiri sebagai manusia ini loh. Kita diciptakan seperti ini, itu kita lakukan bagian kita. Ketika kita melakukan bagian kita, Tuhan melakukan bagian Tuhan. Kalau tidak, jatuhnya ke fatalis. Kita akan bedah ini sedikit saudara ya. Umur di tangan Tuhan apa bukan saudara? Hah? Tidak. Karena nyatanya ada orang yang menentang Tuhan. Kalau memang umur saya sekian, saya mau bunuh diri, ya mati saudara. Saudara makan makanan apa itu? Junk food aja sama itu apa namanya yang minuman saset kimia itu terus saja. Entah 5 tahun, 3 tahun, 10 tahun saya nggak tahu. Sudah ada di mana itu. Lalu bilang, ya takdir Tuhan saya mati kayak gini. Itu fatalis nanti saudara. Jadi ingat, Tuhan dan kita itu bekerja sama. Kita bukan robot, bukan wayang. Jadi kita mau menepis istilah bahwa kita adalah wayang dan Tuhan dalangnya. Terserah Gusti. Gak begitu saudara. Ada bagian kita kok. Secara logika saja saudara. Kalau saudara itu petani tidak nyangkul di sawah, cuman duduk diam, kelaparan saudara. Ada bagian kita. Ada bagian Tuhan yang memberkati. Makanya ada satu bibit yang ditanam. Kita cuma memelihara tanaman itu, merawatnya, tahu-tahu tumbuh. Itu pekerjaan Tuhan yang tidak kelihatan, saudara. Jadi sekali lagi ya, ada kedaulatan Tuhan yang mau. Makanya Tuhan itu mau memberkati kita. Tuhan itu ingin supaya kita tuh baik. Tetapi pertanyaannya apakah kita mau ikut Tuhan? Banyak kuk yang kutaruh itu ringan. Sehingga waktu kita melakukan bagian kita, pekerjaan kita, kewajiban kita, itu ringan. Ya anggaplah kita dendam sakit hati. Tuhan bilang apa? Ampuni. Akhirnya apa? Nyesek. Karena kita nggak mau. Tuhan mau. Nah gitu maksudnya. Oke, kita lihat mulai dari putus asa. Itu ada perbedaannya ya. Putus asa, berserah penuh kepada Allah, dan fatalisme. Fatalisme ini istilah saudara ya. Mungkin saudara baru dengar fatalisme ini. Apa itu putus asa? Orang yang putus asa itu adalah sudah berusaha namun mengalami kegagalan dan kehilangan harapan. Kalau bahasa gampangnya, sedikit melakukan, banyak mengeluh. Sedikit berusaha, banyak tuntutan. Dia hilang harapan. Makanya ada istilah 7 kali orang benar jatuh, 7 kali dia bangkit. Kenapa? Ada harapan. Kalau orang putus asa itu gini saudara, baru beberapa kali dia mengerjakan, sudah menyerah. Kayaknya aku tidak berbakat. Kayaknya saya ini
Gak bisa. Yang tidak bisa bilang siapa? Kita diri sendiri. Bahkan saudara, di dalam istilah dunia saja, kalau kita mau ahli di dalam satu bidang, itu ada yang namanya apa? Hukum. 10.000 jam. Apa tuh 10.000 jam? Kalau kita ingin apa misalkan? Ingin menjadi sales ya. Kita bicara sales. Menjual. Baru menjual sedikit sudah gagal. Menjual lagi gagal. Lalu kita mengklaim diri kita bahwa saya tidak berbakat. Padahal ada hukum dunia itu berapa? 10.000 jam. Baru kita akan ahli. Karena begitu gagal, evaluasi. Yang menjadikan kita gagal adalah biasanya kesombongan. Tidak mau dinasihati, tidak mau diarahkan sama yang sudah berhasil biasanya. Loh Pak, saya sudah berapa kali nyoba loh Pak, gagal terus. Berarti ada yang salah. Lalu menyalahkan siapa biang keroknya? Tuhan. Tuhan tidak memberkati saya berarti. Tuhan, kenapa engkau begini terhadap diriku? Itu larinya ke Tuhan nanti. Jadi jangan putus asa. Orang yang putus asa itu sedikit melakukan, tetapi merasa sudah paling banyak melakukan. Lalu begitu gagal, dia berhenti. Kalau yang berserah penuh kepada Allah, apa bedanya saudara? Berusaha seoptimal mungkin, semaksimal seoptimal mungkin, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap tenaganya. Dicurahkan semuanya. Dan akhirnya apa? Menyerahkan hasil kepada Allah dengan penuh keyakinan. Artinya, dia tidak pernah menyerah dalam hidup ini. Kalau contohnya kita sakit saudara ya. Pak, saya sudah ke dokter Pak. Saya udah capek. Kayaknya saya nyerah aja Pak. Itu putus asa saudara. Yang benar adalah bekerja, berdoa dan bekerja. Jangan pernah putus asa. Sampai maut, sampai nyawa kita ini mau diambil. Jangan putus asa, jangan nyerah. Lakukan terus. Usahakan terus. Buka pikirannya. Pakai logikanya, pakai hatinya supaya jernih. Minta rahmat Tuhan. Untuk orang-orang itu, entah Tuhan pertemukan dengan siapa yang bisa menyembuhkan. Jangan fanatik. Terus berdoa, terus berusaha. Sampai gak ada punya uang lagi untuk berobat, carikan terus usahanya bagaimana. Upayakan terus menerus. Pertanyaannya, ada yang berhasil? Ya. Ada yang gagal? Ya. Tetapi ada kepuasan secara batin saudara. Saya sudah memaksimalkan, saya sudah melakukan dengan segenap tenaga saya sudah mencintai dan mengasihinya, tetapi Tuhan berbicara lain. Itu namanya berserah penuh saudara. Artinya lakukan bagian kita. Kalau ada pantang makan, jangan dimakan. Kalau sakit misalnya gitu, kita punya pantangan misalkan makan apa ya. Ya kalau kita yang tua-tua ini biasanya apa? Pantangannya daging ya, yang berlemak-lemak itu atau minyak. Jangan dimakan. Mati ya wes. Makan daging, akhirnya sakit. Aduh, Tuhan tolong saya. Ya karena pantangannya tidak dengan segenap. Usahanya kurang. Makanya jatuhnya mencobai Tuhan. Dan fatalisme. Apa itu fatalisme? Terlalu cepat berserah dengan keyakinan bahwa semuanya telah ditetapkan atau ditakdirkan. Ini tadi saudara. Ya wes lah, ngapain susah hidup ini? Usaha saja. Kalau memang ini jalan saya, Tuhan akan berkati dan saya akan sukses.
Kalau enggak berarti takdir saya ya begini. Jadi menetapkan kepada takdir bahwa itu Tuhan yang menentukan. Wah, mau sekolah kayak apa nih? Orang tua saya masih ada nih saudara. Waktu saya mau kuliah ke Jawa, nggak ada uang saudara. Mama saya katanya, uangnya dari mana pak? Katanya. Kata bapak saya, berangkat aja. Dengan penuh keyakinan. Entah nanti ada apa tidak, saya nggak tahu. Tapi saya mau melangkah duluan. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Saya berserah penuh. Ternyata apa? Ya selesai itu kuliahnya. Orang tua saya bilang nggak ada uang, nggak ada dananya, karena lagi dapat musibah besar, tertipu, habis-habisan uangnya. Demikian apalagi problem kita, sakit, menderita. Lalu berkata, sudah nggak usah diobatin, sudah. Kalau saya cukup berdoa saja. Kalau memang Tuhan mau sembuhkan, sembuhlah saya. Kalau enggak, berarti ini kehendak Tuhan. Enggak begitu saudara. Lakukan bagian kita, Tuhan melakukan bagian Tuhan. Kita terkadang tidak melakukan kewajiban kita sebagai manusia ini loh saudara. Kalau bahasanya kita tidak mau bertanggung jawab sebenarnya. Dan tanggung jawabnya diambil Tuhan langsung. Ya sudahlah, saya berdoa saja, pokoknya berdoa nanti sembuh. Makan jadi pantangannya dimakan, enggak diobatin. Mujizat itu terjadi kenapa saudara? Yang namanya mujizat itu kan sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak masuk akal tuh baru mujizat. Artinya apa saudara? Sesuatu yang sudah kita kerjakan, ternyata kata ahli ini nggak bisa, tapi dengan doa ternyata bisa. Artinya apa? Meskipun orang lain ini berat, karena saya pernah sudah nyoba saudara ya, yang namanya hepatitis B. Hepatitis B itu seumur umur, yang namanya hepatitis B itu nggak ada obatnya saudara. Itu pasti mati. Satu-satunya pengobatan di dunia itu cuma dicangkok. Berarti ada yang donorkan. Biasanya orang mati sebelum meninggal setelah meninggal langsung diambil livernya ditangkokkan ke kita. Karena livernya cuma satu, kalau ginjal 2. Liver. Hanya itu caranya. Kalau enggak nunggu waktu juga. Karena rahmat Tuhan itu hanya melalui herbal yang kita lewatin setiap hari, sembuh sampai sekarang. Dokter pun bingung. Orangnya kerja di tempatnya istri saya. Dia sebagai penjaga sekolah yang sudah diponis mati sama dokter. Pak, silakan aja, kami udah gak sanggup. Ya karena memang jujur, itu belum ada obatnya saudara. Kalau A banyak masih bisa diobatin, tapi kalau B nggak bisa, harus cangkok kalau sudah stadium sekian itu. Tapi hidup tuh sampai sekarang, dia nggak nyerah, dia berusaha lakukan bagiannya. Oh Tuhan jawab. Ada juga yang kena hepatitis B sudah berusaha, meninggal juga ada. Tetapi ada kepuasan saudara, ada sukacita dalam diri kita. Tuhan, ini perjuangan saya, ini tanggung jawab saya. Karena apa tadi? Ada lagunya, Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat sikap hati kita, bagaimana melihat cara kerja Tuhan, bagaimana cara melihat kasih Tuhan, bagaimana rencana Tuhan dalam hidup saya. Kadang-kadang kita ini banyak kefatalismenya ujung-ujungnya. Hidup itu sudah ditakdirkan, sudah dicatat bahwa kamu nanti sakit, kamu dapat rezekimu, jodohmu, matimu sudah ditetapkan. Ada catatannya. Kalau begitu namanya robot yang sudah diprogram. Itu namanya kita wayang. Enggak begitu saudara. Tuhan bekerja sama dengan manusia. Ada namanya kehendak bebas. Itu pilihan hidup kita. Makanya kita sudah memberikan penginjilan untuk keselamatan. Lah kalau tidak mau, karena kalau enggak nanti saudara, lihat ya, sedikit kita belajar, sedikit saja, enggak banyak. Kalau kamu ditetapkan menjadi seorang yang tidak percaya pada Tuhan, kalau mati, kita tinggal jawab, kan kamu Tuhan. Kamu Tuhan, bayangkan. Kan kamu yang menetapkan saya tidak percaya, toh?
Perhatikan itu saudara. Kan engkau yang menakdirkan saya, kenapa saya tidak percaya di kau? Dan sangat jahatlah Tuhan, kamu sudah menetapkan saya tidak percaya kepadamu, engkau menetapkan saya jadi penjahat, saya menetapkan aku jadi orang miskin, engkau menetapkan saya masuk neraka. Ih, jahat sekali itu Tuhan. Karena takdir dicatat dulu. Enggak begitu cara kerja penyelenggara ilahi, enggak begitu saudara. Supaya saudara selama mumpung masih hidup tidak mengenal umur, karena siapa tuh Cornell, siapa itu Alexander yang KFC yang tua itu kan, 70 tahun baru sukses kok. Udah tua baru sukses. Ada juga anak muda yang sukses. Tergantung kita saudara menyikapin. Jadi penyelenggaraan ilahi itu di situ. Itu misterinya loh, luar biasa. Jadi jangan berpikir Tuhan itu jahat. Tuhan sudah menetapkan kita sakit-sakitan, menetapkan kita itu miskin, menetapkan kita itu banyak masalahnya. Tidak pernah berhenti masalahnya, tiap hari. Coba saudara renungkan dengan jernih dan jujur. Sebenarnya itu kita kah penyebabnya atau Tuhan? Kalau boleh saudara jernih hatinya dengan jujur, penyebabnya kita sendiri karena tidak mau dengar Tuhan. Karena firman Tuhan ini menuntun kita. Tadi ayat 28 apa? Itu rencana Tuhan bagi kita yang mengasihi Dia. Next. Oke. Nggak bisa gerak ya? Berarti habis. Oke, penutup saudara. Kalau kita mau bicara tentang cara kerja Tuhan, tangan Tuhan yang nggak kelihatan tadi dalam menyelenggarakan alam semesta ini, itu sangat luas saudara. Paling tidak dalam hal ini kita bisa sedikit memahami, dan kita butuh anugerah untuk memahami hidup kita. Saya tutup dengan satu cerita. Cerita ini ada di Alkitab. Satu peristiwa yang kita bisa renungkan nanti saudara. Ada di dalam cerita bahwa saudara, saya akan ringkas ceritanya, kalau dibaca panjang. Saudara tahu namanya Yusuf kan saudara? Anaknya siapa? Siapa? Ishak apa Yakub? Jadi kalau kita melihat peristiwanya Yusuf ini saudara, itu kan dia dibully sama kakak-kakaknya, tapi dia disayang oleh bapaknya. Yusuf ini sering dikucilkan oleh kakak-kakaknya. Yang kedua, dia difitnah oleh keluarganya sendiri atau kakak-kakaknya, karena dia paling bungsu. Dan Yusuf hampir dibunuh oleh saudara-saudaranya. Dan Yusuf akhirnya daripada dibunuh, lebih baik dijual oleh saudaranya menjadi apa? Budak. Setelah menjadi budak dibawa ke Mesir untuk dijual belikan. Baru saja menjadi budak Potifar, sudah difitnah dan masuk penjara. Coba saudara membayangkan ya, berimajinasi menjadi Yusuf. Saudara anggap tidak tahu kejadian akhirnya. Pasti dia akan sedih saudara. Itu kok, maksudnya gini saudara, ini kok kesialan ini gitu ya. Kok pencobaan ini atau masalah ini gak pernah berakhir Tuhan. Sekarang aku di penjara terakhir Tuhan. Saya difitnah, saya dianiaya hampir dibunuh. Bahkan saya menjadi budak sekarang. Dan sekarang baru aja bekerja, dipercaya oleh Potifar, sudah difitnah oleh istrinya Potifar.
dan saya pun masuk penjara. Oh Tuhan, betapa kejamnya dunia ini. Begitu kira-kira Yusuf mengeluh. Tetapi nggak begitu, saudara. Karena keburukan-keburukan dan kejadian-kejadian yang menimpa hidupnya, penderitaan-penderitaan, fitnah-fitnahan tadi, sengsara dia, keburukan dia itu, ternyata apa saudara? Membawa berkat. Kalau tidak ada peristiwa kejadian yang buruk tadi, dia tidak bisa menjadi orang nomor 1 di Mesir. Dia nomor 1 sebenarnya, tapi karena simbol dia nomor 2. Karena semua dia yang menentukan. Firaun hanya sebagai simbol. Saya serahkan sepenuhnya kepadamu, tapi saya tetap Firaun. Artinya dia yang mengatur semuanya. Lihat cara kerja Tuhan tuh loh. Bagaimana menyelenggarakan hidup dalam alam jagat raya ini. Kelihatannya susah, kelihatannya sedih, kelihatannya kok terlunta-lunta, ternyata mendatangkan kebaikan bagi Yusuf. Itulah penyelenggaraan ilahi yang misteri, yang gak pernah dipikirkan sebelumnya, yang gak pernah direncanakan oleh Yusuf sebelumnya. Dan akhirnya apa saudara? Tujuan dari ini semua sebenarnya secara hakikatnya apa saudara? Yaitu yang disebut dengan proto-evangelium, Injil pertama. Bahwa yang disebut dengan Yesus sebagai juru selamat harus datang ke dunia melalui keturunan bangsa Israel. Seandainya Yusuf ini tidak ada, maka yang disebut dengan Israel tadi akan mati, kelaparan dan punah. Tapi Tuhan memelihara Israel ini dari zaman ke zaman. Tuhan memelihara, memakai Yusuf untuk mengumpulkan gandum dalam masa kelaparan. Sehingga orang tuanya dan kakak-kakaknya pun datang ke Mesir untuk apa? Meminta makanan. Dan mereka baru bertemu. Oh, kamu Yusuf dulu ya. Terjadi rekonsiliasi dan menampung orang-orang Israel di tanah Mesir. Jadi orang Israel nggak punah. Kenapa? Karena ada janji keselamatan bahwa Mesias lahir dari keturunan Israel. Jadi tidak akan punah. Tuhan memelihara, Tuhan menyelenggarakan semuanya. Makanya Tuhan ada dalam sejarah sampai sekarang. Misteri kan Tuhan. Tetapi dia baik bagi kita. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Dan itu sulit, tetapi harus belajar. Kiranya pemahaman ini boleh menolong kita ya. Sedikit, nanti banyaknya di KKA, boleh saudara ajukan pertanyaan dan sebagainya. Saling sharing supaya kita boleh tidak jatuh kepada fatalisme tadi, atau kepada sebenarnya putus asa tetapi seolah-olah berserah atau pasrah. Ternyata jatuhnya putus asa sebenarnya, atau ke fatalis. Amin saudara. Kita akan menyanyi lagu sebelum kita berdoa. Silakan bantu WL maju. Bisa ditampilkan. Oke ya, banyak perkara. Tolong ya. Iya.
Saudara, banyak perkara yang tidak kita mengerti kenapa ini terjadi. Mengapa, tetapi percayalah bahwa Allah itu mengerti. Dia melihat hati dan dia ingin memberkati kita. Dia ingin mengasihi kita. Namun terkadang kita yang bingung, terkadang yang gak nyambung. Menurut kita ini baik, menurut kita ini adalah jalan yang terbaik. Kadang kita tidak bertanya, kita tidak berdoa, dan kita memastikan bahwa ini yang terbaik. Tapi karena kita tidak tahu, itu tidak baik bagi kita. Karena Tuhan tahu itu tidak baik sehingga gagal. Ada yang tidak baik menurut kita, tetapi baik bagi Allah. Saudara, mari kita belajar bahwa semua karena rahmat Tuhan. Selalu minta rahmat Tuhan, minta anugerah Tuhan, dan berkata bahwa saya tidak mengerti Tuhan. Tunjukkan caranya Tuhan, berikan jawabannya Tuhan. Tuhan berikan solusinya Tuhan, berikan tanda-tandanya Tuhan. Dia yang dengan sukarela, dia yang dengan murah hati akan memberikan petunjuk. Dia akan memberikan tanda-tanda. Dia akan memberikan caranya. Tuhan adalah pribadi, saudara. Keyakinan kita bukanlah satu organisasi atau agama. Tuhan tidak membawa agama, saudara. Tuhan itu adalah pribadi yang hidup dan kita berelasi. Dia sahabat kita. Dia kawan karib kita. Dia bapa kita. Dia mau menjalin hubungan seintim mungkin, saudara. Dia mau berbicara kepada kita. Dia mau memberkati kita. Jangan tutup hati kita. Rendahkan hati. Minta jawaban. Bertanyalah kepada pribadi yang luar biasa ini. Pribadi yang maha kuasa. Pribadi yang maha tahu. Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Hamba-Mu berdoa dan memohonkan belas kasihan-Mu untuk kami semua di tempat ini. Untuk Engkau memberikan kemurahan, Engkau memberkati, Engkau memberikan satu anugerah, memberikan rahmat, supaya kami mau membuka hati kami, pikiran kami, dan kami boleh mengerti bahwa Engkaulah pribadi yang ingin memberkati kami, pribadi yang ingin bercerita kepada kami, pribadi yang ingin mengasihi kami, pribadi yang selalu memberikan satu cara solusi dan berkat. Kami percaya mujizat itu masih ada. Kami percaya Tuhan mengatur hidup kami. Tuhan memberikan yang terbaik bagi kami. Dan segala sesuatunya karena Engkau yang berkuasa atas kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah firman ini menjadi rema bagi kami semuanya. Dan kami boleh nanti pulang di dalam sukacita. Kami pulang dengan satu pencerahan. Kami pulang dengan damai sejahtera. Sehingga kami boleh pulang dengan merenungkan firman Tuhan. Dan kembali untuk berdoa sungguh-sungguh. Supaya Engkau yang pribadi, yang sempurna, pribadi yang maha kuasa, mau mendengar kami dan Kau berbicara kepada kami. Kami percaya Tuhan kami hidup dan adalah pribadi yang hidup, yang sampai sekarang terus berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon rahmat itu bagi kami semuanya, dan untuk khususnya jemaat GCA di Batu Ampar ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Puji Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya yang mengajarkan kita bahwa tangan Tuhan selalu ada di dalam setiap musim kehidupan kita ya, untuk selalu menolong kita, dan tinggal dari kita untuk kita bersedia untuk menerima Tuhan di dalam kehidupan kita, dan biar Tuhan yang menjadi jurumudi dalam kehidupan kita. Amin. Dan untuk selanjutnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan. Mari bersama-sama kita angkat pujian Allah Sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Puji Tuhan, terima kasih buat persembahannya yang sudah diberikan. Untuk selanjutnya saya akan membacakan daftar ibadah dalam minggu ke depan. Minggu depan kita akan ibadah Jumat Agung ya, mulai ibadah Jumat Agung yaitu pada tanggal 18 bulan 4 yang akan dimulai pada pada jam 9 seperti biasa. Dan memimpin pujian nanti Ibu Erlin, untuk firman Tuhannya Bapak Wesley, pemusiknya Bapak Stanley, dan operasional LCD-nya Saudari Louis, dan operasional sound system-nya Saudari Sihol. Dan ibadah KKA berarti tidak ada ya. Iya. Dan selanjutnya ibadah Paskah pada hari Minggu tanggal 20 yang memimpin pujian Ibu Ria, firman Tuhannya Bapak Wesley, pemusiknya Bapak Stanley, sekolah minggu Saudari Abigail, operasional LCD Saudari Louis, dan operasional sound system Saudari Sihol. Ya, untuk selanjutnya bisa lagi dibaca ya. Apa masih ada lagi pengumuman yang lain? Oke. Kalau tidak ada lagi, kita akan menutup ibadah kita. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Bapa, bentuklah
Kau Allah yang baik, Kau yang layak kami sembah dan kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Saat ini Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami menaikkan setiap pokok doa kami ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur padamu Tuhan. Kalau tadi Tuhan kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Pak Danang Tuhan. Kami semua merasa diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Mengajarkan kami Tuhan untuk selalu menjadikan tangan Tuhan sebagai penolong kami, pembimbing kami dalam setiap musim kehidupan kami Tuhan. Di dalam keadaan apapun Tuhan, biar kami selalu mencari Engkau Tuhan. Juga Tuhan memberkati Pak Danang Tuhan, berkati dalam setiap pelayanannya Tuhan, dan berkati dalam keluarganya dan juga di dalam pekerjaannya Tuhan. Biar Tuhan yang selalu menolong dan melindungi Tuhan, memberikan kekuatan dan kesehatan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Juga tadi kami telah memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan Tuhan. Tuhan memberkati setiap persembahan yang sudah kami berikan Tuhan. Sucikan dan kuduskan persembahan kami Tuhan untuk dapat berguna buat pekerjaan Tuhan di gereja tempat kami beribadah ini Tuhan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang dapat memberikan yang maupun yang belum dapat memberikan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah kami, Engkau adalah sumber berkat kami Tuhan. Kau akan mencukupi akan segala kebutuhan dan keperluan yang kami butuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan juga Tuhan Yesus Kau akan memberkati dalam setiap jemaat-Mu Tuhan, di dalam setiap usaha dan pekerjaan yang mereka lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan tidak lupa kami berdoa juga Tuhan Yesus buat setiap jemaat-Mu yang ada pada hari ini Tuhan. Kami tidak tahu apa yang menjadi beban hidup dan masalah dalam kehidupan mereka Tuhan, tapi kami percaya Tuhan mereka akan selalu mengandalkan Tuhan yang akan menolong, menghibur mereka Tuhan,
Biar mereka juga selalu mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan tidak tinggal diam dan akan selalu berada di dalam kehidupan mereka, menolong setiap kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat keluarga kami dimanapun mereka berada, baik yang jauh maupun yang dekat Tuhan. Kami tidak tahu bagaimana keadaan mereka, tapi kami percaya juga Tuhan bahwa mereka berada di dalam kasih-Mu Tuhan dan perlindungan-Mu juga Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa juga buat Bapak Gembala kami di gereja tempat kami ini Tuhan, Bapak Weli Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah campur tangan di dalam kehidupannya Tuhan. Tuhan pulihkan kekuatan dan berikan kesehatannya Tuhan untuk dapat kembali melayani kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami selalu berdoa Tuhan juga untuk setiap kegiatan ibadah yang dilakukan di gereja kami ini Tuhan, mulai dari ibadah KKA, sekolah minggu, kaum muda dan juga kaum wanita Tuhan, semuanya berada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang akan Tuhan mengirimkan jiwa-jiwa yang baru yang rindu akan Engkau dan rindu untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kekuatan yang daripada-Mu Tuhan Yesus, hikmat akal budi yang daripada-Mu Tuhan selalu memenuhi setiap kami anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa. Selanjutnya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu karena Engkau baik. Engkau sudah memberkati kami Tuhan, umat-Mu yang sudah datang memuji dan memuliakan Tuhan pada hari ini, hari di mana Tuhan sudah nyatakan kuasa-Mu sehingga Engkau ya Tuhan yang sudah rela mati di atas kayu salib. Oh, untuk supaya kami sebagai umat Tuhan benar-benar mau percaya dan berserah pada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama saudara-saudara jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan pertolongan dan penyertaan Tuhan menjadi bagian saudara dan saya, mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaannya. Kita semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati.